semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman terkait apa sih PPG Prajabatan itu, atau PPG itu sebenarnya akronim dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Karena ada begitu banyak orang yang mengira saya sekarang sementara di Kupang itu sementara melanjutkan kuliah S2, dan ternyata teman-teman bukan sama sekali. Jadi PPG Prajabatan itu bukan kuliah S2. Akan saya kupas tuntas pada video kali ini, dan sekaligus saya mau berbagi kepada teman-teman tips dan trik based on my own experience how to pass the selection as well, apalagi kita yang berasal dari kimia non kependidikan. Jadi cara untuk bisa lolos dengan sekali tes itu seperti apa berdasarkan pengalaman saya akan saya bagikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan bisa menjadi bekal untuk persiapan tes pada PPG Prajabatan gelombang yang ketiga, yang kalau tidak salah akan dibuka pada bulan April 2023. Prajabatan itu adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan sarjana maupun diploma 4 yang ingin atau memiliki panggilan untuk menjadi seorang guru yang profesional untuk mendapatkan sertifikat pendidik, baik itu di pendidikan usia dini atau PAUD, pendidikan sekolah dasar maupun pendidikan sekolah menengah. Jadi baik teman-teman itu dari pendidikan atau non kependidikan sarjana S1-nya, teman-teman memiliki hak untuk mengikuti seleksi atau tahapan seleksi dari pendidikan profesi guru prajabatan ini. Jadi tenang teman-teman, ini tidak hanya untuk teman-teman yang sarjana pendidikan, tapi teman-teman dari terapan seperti saya dari kimia murni juga memiliki hak untuk mengikuti seleksi ini. Yang terpenting teman-teman merasa bahwa teman-teman memiliki panggilan untuk menjadi seorang guru. Lagi-lagi bukan karena jaminan pekerjaan dan sebagainya teman-teman, tapi yang pertama teman-teman merasa bahwa teman-teman memang punya panggilan atau passion menjadi seorang guru yang profesional. Mahasiswa PPG Prajabatan itu apa saja? Sorry guys, BTW salfok sama rice cookernya karena ini lagi di rumah jadi seadanya saja. Oke lanjut. Jadi benefit dari PPG Prajabatan itu sendiri bagi saya pribadi ada sangat banyak. Yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi nanti gelarnya bakal ditambah. Kalau teman-teman SPD agak gimana gitu ya guys, agak baik gitu ya, karena emang SPD GR gitu, jadi kayak wow gitu. Kalau saya agak menjangkal gitu guys, jadi SSI GR, jadi sarjana sains guru gitu, GR di belakangnya nanti setelah, puji Tuhan ya kalau mampu menyelesaikan program ini gitu. Jadi kuliahnya selama 8 bulan, dan 8 bulan itu tuh bagi dua semester, jadi akan ada 2 semester dan gratis guys di beasiswa. Dan beasiswanya itu per orang itu 8 apa 7 juta ya. Jadi setiap semester itu kita dapat beasiswa sebesar 8 juta per semester. Dan ya jadi kita benar-benar kuliah pendidikan profesi guru ini tuh puji Tuhan gratis, tapi cuma biaya pendidikan untuk akomodasi tempat tinggal dan sebagainya itu tetap diri sendiri yang tanggung. Cuman saya rasa itu sudah hal yang sangat luar biasa ya, kita bisa dapat beasiswa untuk pendidikannya. Jadi tidak dibayar sama sekali guys, hanya ketika di awal pendaftaran itu biaya administrasinya itu cuma 200.000 saja. Kalau tidak lulus tetap tidak bisa dikembalikan. Cuma menurut saya 200.000 itu tidak seberapa dengan kalau kita lolos ya dapat biaya beasiswa 2 semester sebesar itu. Jadi kuliahnya cuma 2 bulan. Itu yang pertama tadi guys, jadi kita dapat sertifikat mendidik. Terus yang kedua, untuk PPG Prajabatan itu sendiri kan dibuat atau diselenggarakan program ini sesuai dengan kebutuhan guru. Jadi karena ada sekitar 70.000 orang guru yang akan pensiun di tahun ini, makanya teman-teman mahasiswa kita yang sekarang mengikuti program ini akan menjadi pengganti dari Bapak Ibu guru yang pensiun ini nanti. Jadi tempat kerjanya itu sudah pasti mereka akan tempatkan. Yang terpenting selesai kuliah nanti kita akan mengikuti yang namanya ujian kinerja dan juga ujian pengetahuan ya, kalau saya tidak salah.
Dan kalau sudah lolos ujian-ujian ini, kita langsung ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh Kemdikbud gitu. Tapi ya kita harus tetap bersedia untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, even di pelosok sekalipun kita harus siap. Tapi ya kalau emang benar-benar panggilan menjadi seorang guru, pasti ini guys yang berikutnya, yang ketiga itu teman-teman akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman. Yang 4 kompetensi paling utama sebagai guru profesional. Yang pertama itu adalah pedagogik, itu berkaitan dengan pengetahuan teman-teman. Kemudian sosial, itu interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini kalau guru itu interaksi dengan sesama guru, dengan peserta didik maupun orang tua serta pihak atau orang-orang lainnya yang akan menjadi teman atau partner gitu di lembaga pendidikan teman-teman, tempat teman-teman mengajar nanti. Kemudian profesional ini ya you know lah, sebagai pribadi yang profesional itu banyak hal yang perlu kita pelajari, bagaimana kedisiplinan kita dan berlaku dan sebagainya sebagai pribadi yang profesional. Kemudian yang berikutnya itu adalah kepribadian. Jadi kepribadian ini berkaitan dengan karakternya kita. Jadi kita tidak hanya menuntut seperti yang teman-teman selalu dengar, guru itu bukan hanya mengajar tapi pribadi yang mengajar dan mendidik begitu. Jadi anak-anak ini tidak dituntut atau peserta didik kita dan kita sendiri sebagai guru tidak hanya dituntut untuk kaya akan knowledge kita, tapi juga diharapkan memiliki karakter atau kepribadian yang baik gitu. Kemudian benefit yang berikutnya, teman-teman akan mendapat pengakuan sebagai guru yang profesional. Jadi bukan saja guru tapi guru yang profesional yang mana memiliki 4 kompetensi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu sekilas terkait PPG Prajabatan dan benefit-benefit yang teman-teman akan peroleh. Jadi yakin tidak mau datang. Untuk teman-teman semua yang kepo juga terkait dengan apa saja persyaratannya, siapa saja yang boleh bergabung, IPK-nya berapa dan sebagainya, teman-teman bisa langsung cek ada lengkapnya di alaman resmi dari PPG Prajabatan itu sendiri yang saya coba sisihkan di sini. Teman-teman bisa coba searching di internet atau taruh aja keyword ini di Google kalian. Nanti kalian bisa cek semua persyaratan dan segala macam tentang PPG Prajabatan. Jadi itu tadi definisi atau gambaran singkat tentang PPG dan juga manfaatnya. Nah, kemudian saya coba berbagi terkait beberapa tahapan seleksi dari PPG Prajabatan itu sendiri. Jadi ada 3 tahapan seleksi yang paling umum. Yang pertama itu adalah administrasi. Dari namanya saja administrasi itu berkaitan dengan dokumen-dokumen. Jadi pada dokumen-dokumen ini teman-teman akan diminta untuk mengunggah foto. Kalau angkatan saya kemarin itu foto pas berdasi hitam latar belakang warna biru. Kemudian teman-teman akan disuruh untuk upload ijazah teman-teman. Kemudian ada ini yang paling penting itu tentang biodata diri teman-teman, yang mana biodata diri ini terkait dengan tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian setelah biodata diri ini, hal lain juga yang paling penting adalah CV atau kurikulum vitae dengan disajikan beberapa pertanyaan. Seingat saya waktu itu teman-teman, pertanyaan-pertanyaan itu ada sekitar 7 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan ini tuh terdiri atas 3-4 bagian. Jadi misalkan pertanyaan yang pertama ditanyakan tentang apa motivasi kamu menjadi guru misalkan. Nah, dari pertanyaan ini kemudian dijabarkan menjadi 4 pertanyaan lagi. Misalkan tantangan kamu untuk menjadi seorang guru, kelebihan dan kekurangan kamu yang bisa menjadi bekal untuk kamu menjadi guru dan sebagainya. Jadi 7 pertanyaan ini kemudian akan dibagikan ke beberapa pertanyaan lagi. Jadi teman-teman bisa bayangkan 7 pertanyaan dibagi ke 4 misalkan, berarti ada 28 pertanyaan esai yang teman-teman harus jawab dengan kriteria jumlah kata yang dari pihak PPG itu sendiri sudah tentukan. Nah, dari saya sendiri, saran dari saya untuk administrasi ini, khususnya esai ini, biasanya kan kita langsung submit tuh di dia punya akun SIM PKB-nya nanti. Nah, saran dari saya, sebelum teman-teman submit, usahakan ada salinannya. Jadi tidak hanya langsung upload di aplikasinya, tapi ada salinan
di Word atau di G-Docs yang teman-teman siapkan untuk menjadi kayak berkas buat teman-teman, karena di interview nanti teman-teman akan ditanyakan kembali beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman submit ini. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman punya memori yang tidak kuat, lupa, dan nanti di interview yang teman-teman jawab itu jauh berbeda dari yang teman-teman tulis di essay yang bagian CV ini. Oke? Jadi jangan lupa disalin pertanyaan-pertanyaan itu, dan pelan-pelan teman-teman, tidak harus teman-teman selesaikan dalam sehari essaynya. Karena ada 7 pertanyaan, teman-teman bisa bagi waktu, misalkan dikerjakan selama beberapa hari gitu, tapi jangan menunda, usahakan diselesaikan secepatnya begitu. Jadi selain itu, karena teman-teman akan disajikan beberapa pertanyaan dengan jumlah kata yang cukup banyak ya, kayak satu pertanyaan gitu hampir 1 paragraf harus menjawab, itu pasti teman-teman kesulitan menyusun kosakata dan sebagainya. Jadi saran saya perbanyak membaca, dan setelah menyusun usahakan untuk punya mentor untuk bisa memperbaiki tulisan teman-teman. Jadi tulisannya itu menurut saya, kalau versinya saya kemarin, saya pakai Smart. Jadi tool Smart itu spesifik, A-nya attainable, M-nya R-nya itu relatable, T-nya itu timeline smart, S-nya specific, M-nya measurable, A-nya attainable, R-nya relatable, dan T-nya itu timeline. Jadi ditulis memenuhi 5 poin penting ini. Jadi disampaikan secara spesifik dan terukur, serta apa impactnya itu dijelaskan. Kalau teman-teman lolos, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari SIM PKB saat pengumumannya nanti. Apakah teman-teman lolos? Kalau teman-teman lolos, teman-teman akan lanjut ke tahap yang kedua, namanya itu tahap tes substantif. Nah, tes substantif ini sendiri itu teman-teman biasanya akan dibagi lokasinya berbeda-beda. Kalau saya kemarin, karena saya sudah salah, saya menulis pada saat isi di administrasi di tahap pertama, saya isi domisili domisili Manggarai, makanya saya mendapatkan lokasi tes substantif itu di Manggarai, di Labuan Bajo. Pada waktu itu saya sudah ada di Kupang, sehingga ya perjuangan saya waktu itu intermezzo sedikit berbagi cerita, saya harus meminta uang kembali ke orang tua ya guys ya, karena belum ada pendapatan sendiri waktu itu. Saya harus ke Labuan Bajo untuk mengikuti tes yang substantif ini. Nah, tes substantif ini sendiri itu terbagi atas 3 teman-teman. Yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan di bidang kalian, terus yang kedua itu literasi, dan yang ketiga itu numerasi. Tes ini itu 3 bagian jenis soal atau tes substantif ini itu terdiri atas 100 nomor. 70 nomor pertama itu soal-soal berkaitan dengan bidang kalian masing-masing. Misalkan saya kimia, jadi 70 nomor ini berkaitan dengan soal-soal yang kimia. Sementara 30 nomor terakhir, 15 nomornya itu literasi. Jadi teman-teman akan disajikan bacaan, kemudian ditanyakan ide pokok dan sebagainya. Jadi mirip-mirip kayak soal bahasa Indonesia begitu, menguji kemampuan membaca, memahami dari teman-teman atau kemampuan literasi. 15 nomor yang lainnya lagi itu adalah soal numerasi. Jadi juga akan disajikan bacaan, tapi lebih ke bagaimana teman-teman bisa memiliki kemampuan untuk menganalisis soal yang ada begitu. Berkaitan dengan perhitungan, matematika, tapi banyak menguras pikiran kalian untuk menganalisis. Jadi itu tes yang substantif, dilakukan secara offline dan lokasinya itu beda-beda. I'm so sorry guys, I forget berapa lama waktu mengerjakannya. Kayaknya waktu itu kalau tidak salah 2 jam apa berapa jam ya, lupa. Jadi jumlah soalnya itu ada 100 nomor dan teman-teman tesnya offline tapi kerjanya secara online. Jadi teman-teman akan disajikan komputer per orang dan akan kerja by system yang akan menghitung waktu. Jadi kalau waktunya habis otomatis tutup aplikasinya. Jadi saran dari saya untuk tahapan tes substantif ini, usahakan mengerjakan soal itu cari yang mudah. Jadi kalau misalkan teman-teman membuka soalnya dan lihat nomor satunya sudah tidak tahu, jangan menghabiskan waktu dengan mengeksplor diri, bercoba mengingat soal yang nomor 1 ini. Tapi teman-teman bisa langsung pindah ke soal nomor yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena
teman-teman bisa kembali lagi kalau sudah sampai nomor yang terakhir. Sebelum klik kirim, kalian bisa kembali lagi ke nomor-nomor sebelumnya yang belum kalian kerjakan. Karena kasihan kalau misalkan kalian cuma menghabiskan waktu berpikir untuk mengerjakan soal yang kalian tidak tahu, sementara ternyata waktu terus berjalan dan habis, dan soal-soal di belakangnya yang sebenarnya mudah dan kalian tahu, kalian tidak sempat kerjakan. Jadi untuk bagian yang ini, usahakan mengerjakan soal-soal yang lebih mudah. Kalau ada yang sulit, dilewatkan saja dulu. Jika nanti sampai di soal terakhir teman-teman masih punya waktu tersisa, baru kemudian kembali lagi untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Kalau teman-teman sudah lolos tes substantif ini, tapi sebelum itu teman-teman, jadi tes substantif ini itu untuk yang pengetahuan yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Jadi kalau jurusan kimia, 70 nomor ini berkaitan dengan jurusan soal-soal yang akan disajikan itu adalah soal-soal kimia di tingkat SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi teman-teman bisa mulai belajar dari sekarang mata pelajaran kimia, materi-materi atau teori-teori yang teman-teman pernah belajar dulu waktu SMA. Jadi jangan berpikir keras bahwa soalnya bakal berkaitan dengan kimia yang kimia organik, kimia anorganik, kimia kuantum saat kuliah, tidak teman-teman. Tapi soal yang diujikan itu adalah soal-soal pengetahuan kimia dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Dan itu cukup menantang karena kadang kita sudah sampai pada yang besar-besar, kita lupa dasar. Padahal kita harus belajar dari dasar dulu baru kita bisa mengeksplor hal-hal yang lebih besar. Jadi ya kita disarankan untuk belajar lagi walaupun sudah expert, sudah S1, tapi mau tidak mau kalau saya pribadi kemarin saya harus buka lagi buku catatan saya, buku pelajaran di kimia kelas 1 sampai kelas 3. Jadi begitu pula dan jurusan lain. Kalau teman-teman jurusannya biologi, maka teman-teman akan mengerjakan soal biologi sebanyak 70 nomor berkaitan dengan materi-materi biologi di SMA dulu. Dan jadi untuk tahap yang ketiga yakni wawancara, untuk saran dari saya. Jadi wawancara ini akan dilakukan secara online melalui aplikasi Google Meet, yang mana teman-teman akan diberikan itu melalui tetap aplikasi SIM PKB yang awalnya teman-teman sudah buat. Jadi update terus aplikasi itu karena semua informasi teman-teman bisa akses di situ. Tetapi jauh hari sebelum teman-teman punya jadwal wawancara, teman-teman akan dihubungi oleh ada yang namanya pemantau wawancara gitu. Jadi beliau yang akan mengarahkan teman-teman untuk kapan teman-teman wawancara. Terus bukan wawancara tapi lebih ke teknis, hal-hal teknis yang teman-teman perlu persiapkan untuk wawancara. Itu juga pihak panitia dari PPG Prajabatan, dari Kemdikbud begitu. Jadi nanti akan dibuat grup gitu, beliau akan masukkan teman-teman ke sana dan akan mendampingi teman-teman mulai dari wawancara sampai selesai. Jadi untuk hal-hal teknis, kalau teman-teman ada kendala terkait jaringan ataupun hal urgent misalkan di jadwal wawancara yang sudah diberikan, itu teman-teman harus melakukan apa gitu yang benar-benar penting dan tidak bisa ditinggalkan, teman-teman bisa komunikasikan dengan beliau supaya beliau bisa sampaikan ke pusat dan jadwal teman-teman bisa diperbaiki atau toleransinya gimana gitu. Kurang tahu juga, tapi intinya beliau punya tanggung jawab untuk menjadi pemantau wawancara yang akan mendampingi teman-teman. Nah, untuk wawancara ini sendiri, saran dari saya teman-teman, kembali lagi kalian harus benar-benar bisa menonton banyak referensi khususnya dari YouTube dari Bapak Profesor Suyanto PhD terkait wawancara. Tapi kalau saya pribadi kemarin berdasarkan pengalaman yang saya terapkan dari apa yang saya baca, yang saya nonton, hal pertama itu terkait sesimpel pakaian. Jadi usahakan kalian sudah menggunakan atau mengenakan pakaian yang rapi tentunya. Kalau saya kemarin bahkan saya itu pakai baju putih, terus di luarnya saya pakai jas. Teman-teman bisa lihat di sini fotonya. Dan selain pakaian, usahakan hal-hal teknis, misalkan waktu itu malamnya sudah diinformasikan sama pemantau wawancara kalau kita tuh harus mempersiapkan KTP kita, karena nanti sebelum wawancara itu kita akan disuruh foto dengan KTP kita. Dan jeleknya untuk saya pribadi, waktu itu saya lupa untuk taruh di samping saya, jadi saya masih meletakkan KTP saya itu di dalam dompet, jadi saya harus minta izin lagi untuk mengambil KTP saya, dan ini hal yang kurang baik menurut saya. Jadi usahakan teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum wawancara, mulai dari laptop teman-teman, apakah baik dia punya audio dan segala macam, kemudian jaringan internet, dan juga kondisi
tempat wawancaranya apakah tenang atau tidak. Kalau saya pribadi teman-teman waktu itu ya perjuangan sih. Jadi saya benar-benar pergi menginap di asrama adik saya, mantan asrama saya dulu pas S1 yang super tenang, namanya MDC. Jadi saya minta izin untuk nginap di situ untuk mengikuti wawancara. Kemudian tips yang berikutnya terkait wawancara itu sendiri, teman-teman usahakan menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman pernah tulis dalam esai atau administrasi teman-teman di awal beberapa pertanyaan yang ada. Kemudian usahakan jangan bertele-tele. Jadi kalau ditanya kenapa ya jawab karena, tidak usah terlalu berputar-putar baru kemudian sampai kepada jawaban atas pertanyaan yang ada. Jadi kalau ditanya mengapa ya langsung jawab karena. Oke teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan saat wawancara untuk menghindari kegelisahan, ketakutan, dan kegugupan teman-teman ya. Usahakan untuk bisa melatih wawancara itu sendiri, baik itu dengan diri sendiri maupun wawancara latihan dengan teman atau sebagainya. Kalau saya pribadi waktu itu saya latihan dengan saya punya adik, jadi di malam hari saya coba menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis di esai sebelumnya, dan adik saya itu berperan sebagai narasumber atau pewawancara dan saya sebagai intervieweenya atau orang yang diwawancarai. Jadi lakukan latihan sebanyak mungkin teman-teman, dan bila perlu jauh-jauh hari supaya menghindari kegugupan teman-teman semua. Dan untuk wawancaranya sendiri, kalau saya pribadi tuh waktu itu ada 2 orang yang wawancara saya, ada ibu dan juga 1 bapak, dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak kalah jauh dari setiap pertanyaan yang pernah teman-teman submit atau kirim di tahap administrasi. Makanya tadi saya bilang jangan pernah lupa untuk salin esai jawaban kalian itu ke Word biasa sebelum kalian submit, supaya kalian bisa pelajari lagi sebagai bahan untuk kalian wawancara nanti. Tetapi ada juga sih beberapa pertanyaan yang tidak ada dalam esai, tapi pertanyaan-pertanyaan umum. Makanya saya kembali sarankan untuk banyak update informasi, belajar dari berbagai referensi. Kalau saya waktu itu saya juga mengikuti latihan wawancara, bimbingan wawancara gitu dari akun yang ini, teman-teman bisa cek di IG-nya. Mereka biasa mengadakan pelatihan walaupun dibayar, tapi saya rasa bayarnya juga tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu yang kita dapat. Jadi ada pertanyaan waktu itu kalau tidak salah, apa tujuan hidup kamu? Jadi kalau saya waktu tidak belajar di bimbingan ini, saya pasti akan jawab tujuan hidup saya itu sangat-sangat kompleks. Tapi sebenarnya tujuan hidup kita itu ya menjadi guru gitu. Karena kan kita ikut program PPG Prajabatan ini, notabene karirnya bakal menjadi seorang guru yang profesional gitu. Dan elaborasi jawabannya seperti apa, saya harap teman-teman bisa ikuti IG mereka dan juga bisa ikut pelatihan dari mereka untuk bisa mendapatkan bimbingan wawancara yang lebih intensif lagi. Teman-teman, kalau teman-teman sudah selesai wawancara, teman-teman akan menunggu sekitar beberapa minggu lagi. Tapi for your information, PPG itu tidak pernah jarang ya untuk ubah-ubah jadwalnya. Jadi kalau mereka sudah sediakan jadwal sekian pasti akan sesuai, kayak pengumuman wawancara kapan pasti akan sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan. Kalaupun ada perbaikan, mereka akan informasikan jauh-jauh hari melalui media sosial mereka yang resmi IG-nya ini. Jadi setelah wawancara beberapa hari kemudian, kita akan menunggu informasi terkait lolos dan tidak. Dan ini adalah puncak dari ketakutan dan kecemasan saya waktu itu. Kebetulan waktu itu saya sedang mengajar di tempat privat di Kota Kupang, namanya Dare2 Academy, ngajar bahasa Inggris. Jadi sepulang kerja malam jam 9, saya nginap di rumah kakak saya, kos kakak saya di Webelo. Dan sampai di sana jaringan kan agak susah gitu ya. Jadi saya cuma dapat informasi di WA kalau informasinya sudah ada begitu. Silakan cek akun kalian. Tapi saya buka akun SIM PKB saya, jaringan sangat loading, dan waktu itu saya benar-benar takut, kayak saya berdoa dulu banyak-banyak Tuhan, sambil itu kan loading gitu, terputar gitu, tunggu begini lama kemudian, dan ternyata muncul yang ini. Dan puji Tuhan saya lolos menjadi salah satu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua. Dan di informasi di di akun itu disampaikan bahwa untuk lokasi LPTK-nya atau universitas yang akan saya jadi tempat kuliah saya
itu akan diinformasikan kemudian. Jadi cek terus akun SIM PKB Berkala, nanti akan diinformasikan di situ. Dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan informasi kalau saya mendapat penempatan di Universitas Nusa Cendana, kampus S1 saya, dan saya akan kuliah di sana gitu selama 1 tahun, nggak 1 tahun sih, tapi 8 bulan saja gitu. Dan ya kemudian saya melakukan kegiatan selanjutnya yakni lapor diri, dan ya the new journey is begin. Ya teman-teman, jadi seperti itu beberapa tahapan seleksi dari PPG Prajabatan itu sendiri. Untuk tips dan trik secara garis besar apa saja yang perlu teman-teman persiapkan akan saya bagikan di setelah sesi ini video. Ya kalau kita mau mencapai sesuatu ya seperti tadi harus belajar gitu. Saya saja waktu itu, karena saya waktu itu sementara kerja juga mengajar di 2 tempat di JHS Junior High School, Christian Montessori School paginya, terus sorenya saya ngajar privat sampai jam 9 malam. Saya cuma ada beberapa menit jam gitu waktu siap hari yang kosong, dan saya benar-benar maksimalkan itu untuk belajar persiapan kerja substantif. Ya begitulah, sampai bahkan saat berangkat ke Labuan Bajo untuk tes substantif di pesawat pun saya masih belajar guys. Even sampai di Labuan Bajo saya pergi cek tempat atau lokasi tes sebelum saya esoknya tes, saya juga tetap bawa buku dan tetap belajar. Ya harus begitu, harus benar-benar menunjukkan usaha yang maksimal guys, supaya bisa memperoleh hasil yang maksimal juga, dan tentunya tetap dibarengi dengan teman-teman. Karena kita sudah coba tadi mempelajari apa itu PPG Prajabatan, kemudian saya juga sudah berbagi apa saja jenis tahapan atau seleksi dari PPG Prajabatan itu sendiri, dan juga manfaat teman-teman bisa mengikuti PPG Prajabatan apa saja. Nah kali ini saya akan coba berbagi tips dan trik supaya teman-teman bisa lolos dengan sekali tes, apalagi untuk teman-teman yang aslinya berasal dari non kependidikan seperti saya, berasal dari jurusan yang S1-nya itu bukan sarjana pendidikan melainkan sarjana sains, atau saya ambil jurusan kimia murni di S1-nya, tapi ketika saya mengikuti PPG Prajabatan sekali tes saya puji Tuhan lolos. Dan kali ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman semua, khususnya buat teman saya yang mungkin juga berasal dari kimia murni atau biologi murni atau jurusan-jurusan lainnya yang punya cita-cita atau merasa memiliki panggilan untuk menjadi guru dan akan mengikuti program ini juga di gelombang yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekadar disclaimer, sekali lagi tips dan trik ini benar-benar berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan riset atau cerita dari orang lain, tapi murni pengalaman saya. Perbanyak pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan yang kamu alami, dan juga kalian harus sebisa mungkin memiliki kontribusi buat sekitar kalian. Karena meskipun kita bukan sarjana pendidikan, tapi sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa mengajar ataupun mendidik. Sebenarnya jurusan apa saja itu, selama kita punya skills di bidang itu yang kita peroleh dari mungkin kegiatan perlombaan atau apapun itu selama kita kuliah, ya why not gitu. Jadi teman-teman usahakan teman-teman minimal memiliki pengalaman mengajar, entah itu di tempat privat atau sekolah non formal atau lembaga pendidikan seperti apa saja. Selama teman-teman punya peran mengajar dan mendidik di situ, at least teman-teman punya pengalaman itu. Terus yang kedua, teman-teman diusahakan untuk memiliki kontribusi buat sekitar teman-teman. Jadi minimal ada gerakan yang teman-teman lakukan yang kemudian menjadi salah satu support atau bekal untuk teman-teman memiliki presentasi kelulusan lebih besar dalam program PPG ini. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, di tahap yang pertama seperti administrasi teman-teman, di situ ada beberapa pertanyaan kan yang terkait dengan kontribusi kita juga atau pengalaman kita yang berkaitan dengan pengabdian gitu. Dan ketika di interview nanti di tahap terakhir, teman-teman akan dipertanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan ini dan akan diklarifikasi lagi kebenarannya berdasarkan pengalaman teman-teman. Kedua,
belajar, belajar, dan belajar. Karena dalam tahapan seleksi ini teman-teman akan memasuki tahap yang tadi saya sudah bilang. Yang kedua itu tes substantif, yang mana akan mengetes pengetahuan teman-teman di bidang masing-masing. Misalkan saya kimia, berarti akan diuji pengetahuan saya terkait bidang saya, yakni kimia. Maka dari itu, sebisa mungkin teman-teman harus belajar segiat mungkin. Belajar itu banyak sumber teman-teman, tidak harus membaca, tapi teman-teman juga bisa menggunakan referensi dari YouTube atau dari Instagram, akun-akun yang berkaitan dengan PPG yang biasanya menyajikan informasi-informasi terkait dengan PPG. For your information, kalau saya pribadi kemarin, saya itu membeli buku panduan bukan buklet, tapi buku berkaitan dengan kimia, materi-materi yang menjadi referensi yang mungkin akan ditanyakan di PPG itu dari salah satu Instagram, namanya itu PPG Prajabatan. Saya taruh di sini. Ini teman-teman bisa cek IG-nya. Jadi biasanya mereka menjual buku dan harganya itu kalau tidak salah cuma 30.000. Bukunya itu buku online yang di dalam bentuk PDF, dan saya waktu itu sangat terbantu karena saya belajar dari buku yang saya beli ini. Kemudian untuk tahapan lain seperti wawancara, itu saya menonton video yang ini dari Bapak Profesor Suyanto PhD. Dalam akun YouTube-nya itu beliau banyak sekali membagikan informasi tentang tips and trick untuk wawancara dan sebagainya, yang mengundang para narasumber asli yang mengurus terkait dengan PPG. Jadi teman-teman bisa sekali untuk menonton setiap video yang disajikan dalam konten-konten beliau maksudnya jauh hari mungkin teman-teman sudah bisa prepare setiap tahapan ini dengan cara masing-masing. Kalau yang administrasi teman-teman terkait dengan esai, karena esainya itu ada begitu banyak ya pertanyaannya, dan teman-teman juga harus menjawab dengan kriteria jumlah kata tertentu, maka sebaiknya saya sarankan teman-teman juga menyusun jauh-jauh hari dari deadline-nya, kemudian bisa meminta mentor atau siapa saja yang teman-teman jadikan teman untuk kalian tanyakan untuk bisa mengoreksi tulisan-tulisan teman-teman. Oke, jadi jangan lupa teman-teman belajar, dan belajar, karena saya percaya sesuatu yang kita cita-citakan tidak bakal kita gapai kalau emang kita tidak berusaha. Jadi ya meskipun kita berdoa tiap hari, tapi kalau tidak ada usaha ya sama saja. Dan berusaha itu harus sebisa mungkin menunjukkan usaha yang benar-benar maksimal yang kalian bisa lakukan. Jangan setengah-setengah, tapi semaksimal mungkin dari berbagai referensi. Gunakan setiap media ataupun fasilitas yang saat ini ada banyak, YouTube, jurnal, artikel, komunikasi dengan orang lain, mentor dan sebagainya, itu sangat penting. Yang ketiga dan akan menjadi yang terakhir, berdoa. Teman-teman pasti pernah dengar ini, ora et labora, berdoa dan bekerja. Apa terbalik ya? Intinya kerja teman-teman, usaha teman-teman, usahakan diimbangi dengan doa. Artinya segala sesuatu itu terjadi sebenarnya murni bukan karena usaha kita sendiri, tapi juga campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, selipkan setiap jika teman-teman, usaha teman-teman dalam doa kalian. Niscaya usaha kalian dibarengi dengan doa yang tulus, kerja yang keras, pasti Tuhan akan kabulkan. Kalaupun teman-teman sudah menunjukkan usaha yang maksimal, sudah berdoa dan tetap tidak teman-teman peroleh kesempatannya, lihat itu sebagai perlindungan yang Tuhan berikan. Artinya kalian sudah ada jalan lain yang sudah Tuhan siapkan yang lebih luar biasa baiknya, begitu. Jadi bukan berarti kalian gagal, tapi sebenarnya ada jalan lain yang lebih luar biasa. Tapi setidaknya sebagai manusia yang biasa, kita harus bisa memberikan usaha yang maksimal. I think that's all a glimpse of my videos about PPG Prajabatan as well, and the selection of PPG Prajabatan. Then maybe in the next video I would like to show you what kind of things that we learn as a students of PPG Prajabatan.
apa saja yang kita pelajari, tantangannya apa selama sudah jadi mahasiswa, akan saya sharing di video berikutnya, dan mungkin saya akan coba berbagi terkait testimoni atau cerita dari teman-teman kelas saya juga. Thank you very much for watching this video guys. Hope video ini bermanfaat dan harapannya teman-teman bisa mengikuti seleksi tahap yang ketiga atau gelombang ketiga ini dengan baik dan dimudahkan sehingga bisa bergabung menjadi bagian dari PPG Prajabatan juga. Kalaupun teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut mengalami kendala, boleh banget untuk hubungi saya melalui Instagram yang akan saya tampilkan di sini, dan juga mungkin teman-teman bisa minta kontak saya nanti kalau kita sudah konekkan di Instagram. Thank you very much again for watching this video. Hope you guys enjoy videonya dan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, ayo bagikan berkatnya biar yang lain juga kedapatan dengan cara membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. Bye bye.